YTK Kristen Kehidupan Bagi Bangsa semua. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Anak-anak, pagi ini sebelum kita memulai semua aktivitas kita, sebelum kita belajar, sebelum kita mengerjakan semuanya, kita mau mengawali hari ini dengan devotion kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan nanti kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan roh, tubuh, dan jiwa kita. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita, hanya Tuhan satu-satunya sumber pengharapan dan kedamaian yang ada di dalam hati kita. Mari kita memuji, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Siapkan hati dan pikiran kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang daripada-Mu, supaya kami dapat mengerti, dapat menerima setiap firman yang masuk dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang tutup bungkus hidup setiap kami, keluarga kami, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sekarang siapkan hidup kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Mem Siska. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai bercerita, nanti Mem Siska mau menyampaikan cerita. Mem Siska mau bertanya, di sini siapa yang suka minum susu atau minum teh? Nah, sekarang Mem Siska mau tanya, kalau kita mau minum susu atau teh, tentunya kita butuh yang namanya air. Ya, kita butuh apa? Air. Tanpa air, kita tidak bisa membuat susu atau teh. Wah, selain itu, air bisa untuk apa lagi ya? Nah, air bisa untuk menyiram tanaman. Kemudian air bisa untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci pakaian, dan masih banyak lagi. Tetapi di cerita kali ini, air akan digunakan oleh Tuhan untuk menghabisi semua kejahatan manusia. Wah, bagaimana bisa, Mem? Iya, nanti kita mau menyaksikan bagaimana Tuhan menghabisi semua ciptaan di bumi ini dengan menggunakan air bah. Bagaimana ceritanya? Kita mau saksikan bersama-sama. Air bah dan bahtera. Nuh adalah orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Dia berbicara dengan Tuhan dan melakukan apa yang benar. Nuh mencintai istrinya, keluarganya, dan tanahnya.
Ia menjalani kehidupan yang baik di mata Tuhan. Sem, Ham, dan Yafet adalah anak-anak Nuh. Mereka mengurus tanah dan membantu ayah mereka. Tetapi dunia ini jahat dan hancur berantakan. Tuhan berbicara kepada Nuh dan berkata, "Orang-orang di sekitarmu adalah kelompok yang penuh kebencian. Mereka menyembah berhala, berbohong, mencuri dan memukul. Mereka tidak mencintai dunia dan menjaganya dengan benar. Mereka semua sangat jahat di hadapanku." Tuhan melihat orang berbuat kejahatan. Semua orang saling menyakiti. Tetapi Nuh mencintai Tuhan dan Tuhan memberinya kasih karunia. Bumi berantakan dan itu menghancurkan hati Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada Nuh, "Nuh, inilah waktunya untuk membangun bahtera yang besar. Ini adalah waktu bagi dunia untuk memulai yang baru." Akhirnya, Nuh membangun bahtera seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika bahtera jadi, maka Nuh bersama keluarganya dan berbagai jenis binatang masuk ke dalam bahtera. Hujan 40 hari, 40 malam turun dan menenggelamkan pohon, rumah, bahkan bumi ini. Tetapi Nuh, istri, 3 anak, dan 3 orang menantunya beserta seluruh binatang yang ada di dalam bahtera selamat. Akhirnya ketika air bah surut, Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera keluar dari dalam bahtera. Dan Tuhan berjanji dengan memberikan tanda berupa pelangi yang bisa kita lihat saat ini bahwa Tuhan tidak akan menghabiskan manusia dengan air lagi, meskipun manusia berbuat jahat. Nuh bersyukur atas perlindungan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat ya bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa Nuh diselamatkan? Karena Nuh didapati Nuh ini memiliki hati yang baik. Nuh mencintai keluarganya. Kemudian Nuh takut akan Tuhan. Dan Nuh tidak ikut dengan orang-orang yang di luar sana. Mereka yang saling berkelahi, mereka yang saling mengejek, ataupun mereka saling memukul. Bahkan mungkin banyak kejahatan yang lainnya. Nah, tadi ada yang masuk di bahtera ya. Apa ya itu bahtera? Bahtera itu kapal yang dibikin oleh Nuh. Yang masuk apa aja? Tadi ada beberapa hewan ya yang masuk. Yuk kita mau lihat hewannya apa aja. Di antaranya ada harimau, ada jerapah, kemudian ada apa lagi ya ini? Ada monyet, ada gajah, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian setelah hewan itu pada masuk, juga keluarga Nuh masuk, pintu bahtera pun ditutup. Yang terjadi apa? Yang terjadi ada hujan selama 40 hari 40 malam. Nah, terjadi hujan yang sangat lebat. Nah, setelah itu air bah pun menutupi permukaan bumi. Setelah air bah menutupi permukaan bumi dan semua makhluk dihabiskan oleh Tuhan, maka hanya Nuh dan keluarganya juga hewan-hewan yang ada di dalam bahtera itu yang selamat. Selain itu, apalagi ya? Tadi, oh iya, kemudian ada tanda burung. Ada burung merpati ya. Nah, burung merpati yang memberikan tanda bahwa air bah telah surut. Setelah itu, Nuh dan keluarganya juga semua yang ada di dalam bahtera keluar dari air bah dan mereka mengucap syukur. Nah, anak-anak, kalau kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga keinginan kita dari segala sesuatu yang jahat, yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita mau percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Tuhan akan senantiasa ada di antara hidup kita. Oke anak-anak, kita mau tutup devotion hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Ikuti doa Siska ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk devotion hari ini. Kami menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tumbuh subur di dalam hati kami Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang mau mendengar, hati yang mau mengerti, dan kami
Tuhan untuk senantiasa Tuhan, turut Tuhan atas kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah rencana-Mu itu Tuhan yang jadi dalam hidup setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.